Ketapang ini program yang kedua, proyek yang kedua. Oke. Proyek pertamanya itu di Desa Kohot. Ini juga proyek kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten Tangerang. 5 tahun kedua saya belajar pengalaman dari Kohot ini, kemudian membangun namanya Desa Ketapang, yang tadinya kawasan perkampungan nelayan yang sangat kumuh, hampir terisolir di daerah kecamatan yang juga memang jauh dari mana-mana, yaitu Kecamatan Mau. Nah, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat ini akan kita bangun pusat kulinernya. Dan jajanan itu makanan-makanan yang berasal dari 53 kota dari 12 negara itu. Mudah-mudahan akan kita serving di sana juga, Bang Domo. Itu tanggal 25, 25 sampai 29 sampai 29 Oktober 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners yang kami hormati, sore ini jumpa saya dengan Domu Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network dan pemimpin redaksi Warta Kota. Sore ini kita akan berjumpa dan berbincang-bincang dengan, perkiraan saya salah. Saya kira beliau sudah mendekati 60, rupanya usianya hampir sama dengan saya, 48 tahun. 48 ya. Beliau adalah Pak Ahmad Zaki Iskandar Zulkarnain. Assalamualaikum Pak Zaki. Waalaikumsalam, Bang Domo, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Zaki, semoga sehat juga. Sama-sama. Izin udah buka masker duluan? Ya, kita sudah buka masker karena COVID-nya udah turun. COVID sudah turun dan kita sudah booster. Ya, kita sudah booster saya juga, Pak. Dan tidak mau diteror ya, jadi kita mau, tetapi tetap waspada. Persis. Tribuners dan pemirsa Warta Kota, Pak Zaki ini mantan anggota DPR RI dari Golkar. Ya. Dan 2 periode Bupati Kabupaten Tangerang. Dan akan berakhir 2023. 23 bulan September. Gimana pengalamannya? Hampir 10 tahun memimpin Kabupaten Tangerang. Sangat luar biasa sekali, karena memang Kabupaten Tangerang juga kan daerah kelahiran saya. Dan sebagai orang Tangerang asli tentunya punya tanggung jawab lebih untuk membangun daerah kita sendiri. Maka dari itu selama 2 periode ini hampir 10 tahun, alhamdulillah untuk seluruh basis-basis kebutuhan dasar masyarakat, seperti misalkan kesehatan, kemudian juga pendidikan, itu perkembangannya cukup signifikan. Kalau pendidikan ya sudah barang tentu, sekolah baru dari tingkat SD dan SMP, dengan juga fasilitas-fasilitas di sekolahannya, seperti sanitasi sekolah, kemudian juga ada program-program yang lain, ya, seperti Kurasaki, dan juga laboratorium secara infrastruktur setiap SMP, dan juga untuk penambahan ruang kelas baru. Begitu juga di bidang kesehatan, 44 puskesmas sekarang sudah bisa rawat inap semuanya. Ditambah lagi periode pertama saya membangun 1 rumah sakit umum daerah di kawasan utara, yaitu di Kecamatan Pakuhaji tepatnya. Dan insya Allah di periode kedua ini ada RSUD yang keempat. Jadi kabupaten yang punya 4 RSUD di Provinsi Banten adalah Kabupaten Tangerang. Dan kita bisa lihat kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan ini sangat luar biasa tingginya. Apalagi populasi kita sudah melebihi dari 3,4 juta jiwa. Jadi ini menjadi satu hal yang sangat vital untuk kita penuhi masalah kebutuhan dan fasilitas kesehatan. Apalagi selama pandemi kita bisa lihat sekali itu, Bang Domo ya, bahwa kita kekurangan fasilitas kesehatan kemarin pada saat tinggi-tingginya COVID ini kan juga sangat luar biasa. Juli 2021, bahkan sebelumnya itu juga sudah mulai kan peningkatannya. Begitu juga pada saat Februari kemarin 2022, walaupun alhamdulillahnya yang 2022 ini tidak separah ketika tahun 2021. Nah itu jadi di satu sisi pencapaian ini sudah luar biasa, hanya saya belum puas karena harusnya kalau tidak ada pandemi ini akan bisa lebih
besar dan lebih baik lagi pencapaian yang ada di Kabupaten Tangerang. Itu dia. Ya. Tadi Pak Zaki menyebut bahwa dia asli Tangerang. Jadi beliau ini adalah putra dari Bupati legendaris Pak Ismet Iskandar. Ya. Saya lama di Kalimantan dan saya mendengar nama beliau waktu saya di Kalimantan. Wah, luar biasa. Sungguh, beneran. Ya, asik. Apakah ada manfaat buat Bapak sebagai bupati sekarang yang diperoleh dari ayah? Sebetulnya justru tantangan yang luar biasa. Kalau apalagi melanjutkan tadi ya, legacy, nama baik orang tua yang sudah menjadi tadi seperti Bang Domu bilang tokoh atau pimpinan daerah yang cukup lumayan populer. Nah, challenge-nya sangat luar biasa sekali karena standar yang sudah ditetapkan oleh Pak Ismet itu juga kan menjadi tantangan kita ke depan agar berbuat lebih baik lagi. Salah satu contoh adalah perolehan predikat wajar tanpa pengecualian. Dari yang sisi dimulai keuangan. dari sisi keuangan, administrasi keuangan dan juga pengelolaan APBD Kabupaten Tangerang. Ini perlu sebab banyak kepala daerah justru berurusan di situ. Ya, memang predikat wajar tanpa pengecualian ini kan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap akuntabilitas, transparansi dari pengelolaan anggaran di Kabupaten Tangerang. Tadi ketika saya jadi itu, Pak Ismet sudah membuat Kabupaten Tangerang ini meraih WTP terlebih dahulu. Jadi ini tantangan yang luar biasa sekali. Tapi alhamdulillah sampai hari ini saya bisa melanjutkan standar itu dan WTP yang sudah diraih oleh Kabupaten Tangerang ini adalah WTP yang ke-14 kalinya berturut-turut. Jadi 14 tahun mundur dari tahun 2021, berarti dari APBD 2027 waktu itu. Ya. Dan hal seperti inilah yang menjadi tantangan sebetulnya. Jadi bukan fasilitas, bukan kemudahan, justru tantangan yang lebih supaya lebih tinggi lagi. Baik dari ayah. Persis. Betul. Persis. Pak Bupati, ini tahun ke-9 memimpin. Ya. Ada satu prestasi yang buat masyarakat barangkali remeh, tapi buat saya menarik. Ya. Sanitasi sekolah dan sanitasi Pondok pesantren. Ya. Dan itu membuat Pak Zaki diundang ke Papua Mei kemarin. Bisa diceritakan apa sih yang Bapak lakukan untuk itu? Pada saat kampanye 2012 untuk pilkada Kabupaten Tangerang waktu itu, sering saya kunjungan ke daerah-daerah karena waktu itu juga sebagai anggota DPR RI. Tempat yang paling horor itu di sekolah-sekolah dasar adalah WC, toilet. Ya. Dan itu menjadi stigma bagi anak-anak kita, generasi penerus, bahwa sebetulnya ini yang negatifnya nih, stigma negatif. Nggak perlu di WC itu karena memang harus tempatnya bau, jorok, kotor gitu kan. Nah, ini yang ingin saya rubah sebetulnya. Bagaimana kita mengajak masyarakat untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat, PHBS. Kalau di tempat mereka diberikan pendidikan akademik, pembangunan karakter dan juga pengembangan mental mereka, justru di sanalah tempat itu menjadi tempat yang paling ditakutkan oleh anak-anak. Akhirnya kan diabaikan kan. Dan itu akan menjadi mindset mereka bahwa WC itu nggak perlu. Kebersihan lingkungan atau kesehatan tubuh itu sebetulnya nggak perlu. Toh di tempat saya belajar juga dikasih contohnya seperti itu. Dulu buktinya kayak apa dan apa program Pak Zaki? Jadi memang zaman Bapak itu tantangannya adalah banyak infrastruktur dasar, jalanan, irigasi, kemudian saluran-saluran air. Konsep pembangunan waktu itu banyak tercurah kepada hal-hal tersebut. Infrastruktur dasar. Ketika saya masuk, memang itu masih menjadi prioritas, tapi saya melihat ada sesuatu yang harus kita perbaiki, kita sempurnakan ke depan agar generasi penerus kita ini juga bisa bisa mengikuti atau menjadi agen perubahan untuk penanganan ataupun kampanye kesehatan tubuh, keluarga dan lingkungan mereka. Nah,
hal yang saya benahi waktu itu di sekolah adalah WC. Mm-mm. Maka dari itu di program pertama ada namanya program sanitasi berbasis sekolah atau kita singkat menjadi Sanisek. Mm-mm. Sanisek ini seluruh WC di sekolah-sekolah negeri kami Mm-mm. dari tingkat SD, SMP dan SMA karena waktu itu SMA masih di bawah kabupaten. Itu saya bongkar, saya rehab dan saya perbaiki. Sedemikian rupa sampai nanti WC ini menjadi salah satu barometer di sekolah tersebut. Ada standarnya Bahkan nggak sih? menjadi penilaian kinerja kepala sekolah dan guru-gurunya. Oh, oke. Ada. Mm-mm. Dan alhamdulillahnya kebetulan waktu itu ada program IWOS dan USAID yang mengarah kepada sanitasi sekolah. Jadi desainnya ataupun oke. sistemnya itu saya mendapatkan bantuan dari IWOS dan USAID. Setelah program Pak Zaki Ya. ada baru mereka datang atau? Mereka datang menawarkan pada saat Oke. itu bersamaan dengan program sanitasi sekolah. Jadi 2012 itu mereka udah bikin model prototype. Setelah itu saya masuk 2013 dijadikan RPJMD dan kita kembangkan lagi model-model yang ada. Gitu. Lalu Nah, berapa sekolah yang sudah Bapak urus sehingga sampai kalau diundang untuk ke Papua? kalau untuk SD semua sekolahan sudah punya sanitasi. Oke. SMP juga sama, begitu juga SMA pada saat kita serahkan ke provinsi. Jadi semua sekolahan sudah ada. Semua sekolah. Nah, memang yang kita butuhkan sekarang ini konsistensi pemeliharaan dan juga penerapan disiplin pola hidup bersih dan sehat tersebut di sekolahan. Kenapa sampai diundang ke Papua? Ya tadi, konsistensi itu walaupun masih ada beberapa sekolah yang memang tergantung kepala sekolahnya pada akhirnya ya. Iya, iya. Tapi paling tidak dari pemerintah daerah konsistensi itu ada. Dan saya ingin mengajak kepada seluruh pimpinan daerah, bukan saja di Papua sebetulnya. Program ini sudah ada di Jambi dan juga ikut di kota-kota yang lain, termasuk yang ada di sekitar Jawa, Pulau Jawa. Nah, saya ingin mengajak kepada seluruh pimpinan daerah, ayo kita sama-sama memperbaiki pola pikir dan juga karakter anak-anak kita. Karena dari situlah, dari Sejak SD pendidikan itulah, dini ya. persis. Betul. Dari sekolahan itulah kita Jadi membangun membentuk karakter karakter mereka. yang bersih ya, karena Ya. bersih apa namanya? Pola bersih itu sebagian dari iman. Oh iya, an-nadfatu minal iman. Ya. Pak Bupati, kalau di sekolah sudah sukses dan Iya. menjadi percontohan di tempat lain, di pesisir juga Pak Bupati mengadakan Iya. pembangunan dan bahkan Oktober nanti datang dari 53 kota kabupaten dari 12 negara. Bisa diceritakan apa itu? Nah, kami menjadi anggota PEMSI itu atau Partnership in Environmental Management of Seas in East Asia. Ini dari 2000-an. Kita menjadi anggota, kemudian banyak mendapatkan masukan tentang program-program pembangunan kota-kota atau wilayah-wilayah pesisir pantai. Kebetulan Kabupaten Tangerang memiliki pantai hampir 51 km panjangnya 1 kilometer. antara batas Jakarta dengan batas Kabupaten Serang. Oke. Dan di sepanjang itu banyak sekali kawasan perkampungan nelayan yang memang wajib kita perhatikan perkembangan dan pertumbuhannya. Di satu sisi ada juga RPJMD saya, yaitu program-program unggulan yang memang mengarah kepada penanganan kawasan padat kumuh miskin, pengembangan ekonomi kemasyarakatan, dan juga program-program inovasi. Jadi seluruh kumpulan dari program unggulan ini sebetulnya Ketapang ini program yang kedua, proyek yang kedua. Oke. Proyek pertamanya itu di Desa Kohot. Ini juga proyek kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten Tangerang. Oke. Yang waktu itu diinisiasi oleh ibu-ibu para istri-istri menteri. Oh, oke. Nah, itu yang tahap pertama di 5 tahun pertama. 5 tahun kedua saya belajar pengalaman dari Kohot ini, kemudian membangun namanya Desa Ketapang yang tadinya kawasan perkampungan nelayan yang sangat kumuh, hampir terisolir di daerah kecamatan yang juga memang jauh dari mana-mana, yaitu Kecamatan Mau. Nah, dari sana mulailah dibangun infrastruktur dasar. Seperti misalkan tadi, bukan saja jaringan jalan, tapi juga puskesmas di Mauk itu kita rehab
menjadi puskesmas kelas besar. Kemudian juga ada setelah kantor kecamatan ada pasar tradisional yang kita buat dengan konsep modern. Dari sana masuk dalam perjalanan itu juga masuk program Sanisek, ya sanitasi sekolah dan lain sebagainya. Baru kita mengarah kepada Kampung Ketapang. Di Ketapang ini bukan cuma infrastruktur, rumah, jalan setapak, kemudian juga IPAL komunal, instalasi pengolahan limbah, tapi juga kita berikan mereka air minum perpipaan dari PDAM. Kemudian juga kita tata kawasan-kawasan pemicu ekonominya. Apa aja? Tempat lelang ikan, pasar ikan, dan dalam waktu dekat kita juga akan buat pusat kulinernya. Termasuk yang ini menjadi salah satu poin yang paling tinggi, konservasi mangrove. Tanpa kita sadari, konservasi mangrove yang kita bangun di tahun 2014 ini baru kita dapatkan manfaat yang sangat besarnya di 2018-19 kemarin. Keren. Jadi memadukan pembangunan, lingkungan, dan perekonomian. Persis. Itu Apakah dilibatkan masyarakat setempat? Oh iya, harus. Karena mereka lah nanti yang akan mendapatkan manfaat dan juga menjadi penerus dari program ini. Dan ini harus berlangsung. Nah, bagaimana pelibatannya mulai dari pihak desa, RT RW sampai dengan masyarakat individu langsung. Banyak sekali penerima manfaat yang kita bantu di sana. Jadi memang manfaatnya ini harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Sekarang ini apalagi dengan dibuatkannya badan usaha milik desa, peran itu akan menjadi sangat penting sekali untuk memelihara infrastruktur yang sudah kita bangun sekarang. Jadi sebetulnya konsepnya pemerintah daerah ini kan services, pelayanan ya. Selama fasilitasnya kita bangun dan lain sebagainya, kemudian kita persiapkan, hanya yang harus kita pastikan adalah masyarakat bisa memanfaatkan ini semua, kemudian memutar dan juga membuat program ini berkelanjutan, sustain nantinya ke depan, agar tingkat derajat kehidupan mereka juga nanti akan membaik dengan itu. Tadi saya lihat kompleksnya agak terpadu dan menarik juga untuk pariwisata. Ada mangrove, ada tambak. Persis. Apakah ke depan akan menuju ke sana, Pak Bupati? Ya, betul. Itu akan menjadi tempat wisata pesisir pantai. Kami ini kesulitan, kita tidak memiliki pantai seperti Pantai Kuta ataupun Anyer Carita yang dengan pasir putih itu karena abrasi. Jadi sangat-sangat terbatas sekali keindahan-keindahan alam itu. Maka dari itu kita yang harus create dengan apa yang ada. Jadi tambak, tempat konservasi mangrove itu akan menjadi daya tarik mereka. Begitu juga dengan kehidupan nelayan di sana. Nah, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat ini akan kita bangun pusat kulinernya. Dan jajanan itu makanan-makanan yang berasal dari 53 kota dari 12 negara itu. Mudah-mudahan akan kita serving di sana juga, Bang Domo. Itu tanggal 25 sampai 29 Oktober 2022. Nah, terkait bersamaan itu apa? Dengan G20 nanti. Berkait itu apa yang Pak Bupati harapkan partisipasi masyarakat? Silakan. Jadi mudah-mudahan masyarakat, terutama yang ada di Kabupaten Tangerang, bisa melihat perkembangan kawasan Ketapang di Kecamatan Mauk, dan menjadikan Desa Ketapang ini menjadi salah satu destinasi wisata lokal yang terintegrasi, ya. Dan juga saya berharap Kecamatan Mauk ini juga menjadi salah satu kecamatan pesisir pantai yang bisa menjadi model bagi kecamatan-kecamatan yang lain. Karena bukan cuma Desa Ketapangnya saja, tapi infrastruktur, fasilitas, baik itu kesehatan, pendidikan, di Kecamatan Mauk ini sudah terbangun dengan baik dan rapi. Ayo datang ke Mauk, terutama ke Ketapang, untuk menikmati wisata mangrove dan wisata pesisir pantai kita. Terima kasih. Keren. Kita menuju ke sana, Pak Bupati. Baik. Terima kasih atas bincang-bincang singkat tetapi padat. Semoga kita ada lagi pertemuan-pertemuan membahas PEMSI dan sangat menarik. Tadi saya lihat fotonya Tribuners dan
pemirsa Warta Kota silakan jalan-jalan ke Kabupaten Tangerang. Baik. Demikian bincang-bincang singkat kita sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak.